Mbak, assalamualaikum. Aduh, Mbak. Loh, ini Mbak mau kemana malam-malam gini loh? Iya, Mbak. Kalian siapa? Enggak, ini saya perkenalkan dulu. Ini baik-baik loh kita. Ini saya ayam. Saya Ayam bebek. enggak, ini saya Ai, ini Mas Kisik, Mas Akbar sama Mas Yanto. Ya, mau apa ini ya? Enggak, kita ini kesini itu ngelihat mbaknya malam-malam mau masuk hutan itu. Kenapa? Dari tadi kita teriak-teriakin loh, panggil-panggil. Itu urusan saya, Mas. Iya, tahu ya Mas ya, itu urusan mbaknya. Cuman kan mbaknya sadar ya, mohon maaf ya. Sadar ya? Sadar? Iya. Ini nggak ada kampung di sini, takut nyasar. Enggak ada kampung, Mas. Hutan sana. Hutan ini. Iya, ini hutan, Mas. Hutan. Mbak apa enggak takut mau ke sana? Enggak. Mbaknya ini bawa apa ini sebetulnya? Ya, bawa sesuatu. Sesuatu apa sih Mbak? Tenang aja, Kok pada ngeyel? kita bukan orang jahat. Kita orang baik-baik. Nah. Mbak. Kita tanya baik-baik. Tolong dijawab dengan baik-baik. Itu mbaknya bawa apa malam-malam kayak gini? Padahal mbak larinya ke sana itu padahal hutan. Ya, itu urusan saya, Mas. Saya mau apa itu urusan saya. Boleh lihat sebentar? Enggak boleh. Enggak, gini Mbak. Ini yang saya ngeliatin itu Mbak itu kayak diikutin beberapa sosok Mbak. Kalau boleh jujur. Jadi Apa? ya sosok makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu. Cuman ya saya ngelihatnya itu dari karung ini. Sebetulnya makanya kita tanya ya Mas Kisik. Iya, betul. Sebenarnya Mbak bawa apa, mau kemana, dan dari mana, kan seperti itu. Dan itu isi dalam karung itu apa, Mbak? Iya. Boleh saya lihat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita maksudnya takut membahayakan. Apa sih emang bawa apa? Mbaknya nyantai aja kan, nyantai aja. Enggak, kita enggak ngambil Iya, kok. ya nggak ngambil. Takutnya ini kan malam-malam, Mbak. Apalagi Mbak kan wanita. Ya, saya terpaksa, Mas. Astagfirullahaladzim, kok bawa kayak ginian ya? Apa, Mas? Ini dapat dari mana jenengan? Apa Saya dapat dari orang pintar. Orang pintar. ya? Astagfirullahaladzim. Ini kayak apa sih, astagfirullah, kepala sama kayak rahim gitu ya. Biarin, Bar. Ini Mbak mau dibawa kemana Mbak? Ya, mau saya jual. Jual? Maksudnya gimana? beli? Iya, emang ada yang beli. Ada, nanti saya geletakkan aja udah ada yang beli itu nanti. Udah ada yang ngambil sendiri. Siapa yang beli? Ya, makhluk yang ada di sini. Makhluk-makhluk yang ada di sini. Udah sampean nggak takut? Enggak. Karena saya terdesak ekonomi, Mas. Oh, Ya, suami saya nggak kerja, jadi ya saya harus sudah berapa melakukan seperti ini. Iya. Sudah berapa lama Mbak menjual ini? Ya, baru 2 kali ini. 2 kali ini. Tapi sudah ada hasilnya. Sudah, Jadi uang beneran? Jadi uang. beneran. Mana dibawa uangnya beneran? Ini tadi kejual 1 apa gimana? Udah, Berarti Mbak kesini bawa 2 karung? iya. Oh, Berarti kalau udah kejual 1 udah jadi duit. udah jadi Iya. duit. Di mana? Dapat berapa itu? Oh, di sini naroknya. Ini Bar disut, Bar. Orang dulu nyimpen uangnya di situ loh. ini, Mas. Banyak. Hasil Wah, saya lakukan itu karena suami saya nggak kerja, Mas. Jadi ya seperti ini. Mas, ini bahaya loh Mas, ini. Iya sih. Jangan diterusin ya, Mbak ya. Jangan diterusin Mbak ya. Ini berbahaya Mbak. Saya tahu kenapa sih ngelakuin ini, tadi terhimpit Terhimpit ekonomi. ekonomi gitu ya. Ya kan masih ada hal-hal yang lain Mbak. Gitu. Cara yang lain lah. Enggak seperti Ya nggak apa-apa, Mas, daripada saya jual diri kan malu sama tangga nanti kalau ada dikira. benernya juga. Ya ada Kalau bener. malam kan nggak ada yang tahu kan, Mas, saya seperti ini. Ya ada benernya. Tapi ini mohon maaf, cara ngejualnya berarti cuma digeletakkan aja gitu. Iya. Lalu uangnya ada di sampingnya gitu apa gimana? Iya. Nanti udah ada sendiri uangnya di samping karung itu. Tapi dampaknya atau efek sampingnya setelah
jenengan dapat uang itu si orang pinternya ngasih tahu nggak? Nggak tahu. Maksudnya gini, Mbak, nih jenengan jual atau taruh di sini, nanti jenengan dapat uang, uangnya jenengan ambil. Nah, si orang tua atau orang pinternya ini ngasih tahu nggak? Tapi nanti ini ya hati-hati ya, kamu akan jadi seperti ini tuh, ngasih tahu nggak? Iya, Ngasih tahu. ngasih tahu. Tahu resikonya. Tahu, Mas. Tapi jenengan masih nekat. Iya. Wah, Iya, susah. nekat karena memang sudah itu ya, Mas. buat ya kebutuhan lain-lain Tapi mungkin ya ya. Nggak harus iya. gini. Jadi memang ini resikonya besar loh Mbak ya. Apalagi terlebih ini itu mengundang banyak makhluk gitu. Ya memang ini dapatnya dari mana tadi? Dari dukun itu tadi, orang pinter tadi. Dari dukun tadi. Iya. Tapi curiga nggak sama bentuk uangnya yang jenengan dapatan itu? Asli kok ini semua, Mas. Ini coba cek aja. Coba minjem. Separuh aja, nggak usah semua. Ya kalau memang dari bentuknya, wujudnya memang asli, cuman Iya ini. Coba lihat. bukan sih. Ayam. Ayam. Enggak asli, Mas. Tapi Bentuk. saya tiap hari kalau belanja pakai uang ini, Mas. Ya, saya bukan mengatakan wujudnya ya, bukan Bukan. wujudnya. Memang Dimasukin lagi aja dari ke kresek, penglihatan nggak saya apa-apa. itu bukan uang asli, Mm-mm. itu uang goib. Soalnya Mbak jualnya juga kepada makhluk-makhluk gaib. Kalau misalkan dilihat secara mata telanjang Memang seperti itu. asli. Tapi kalau misalkan itu yang lihat itu orang yang tahu, itu bukan uang, tapi beda wujud. Coba boleh saya lihatnya Mas ya? Ya. Coba semuanya nggak apa-apa. Itu kresek. Buktiin aja lah, ya. Ya di itu aja ya. Ini kalau Mbaknya pengen lihat gitu ya. Ini banyak sambil lihat. Coba lihat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Mbak coba sini Mbak, nggak apa-apa, jongkok aja nggak apa-apa Mbak. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Oh, Loh, Mas, uangku kalian apain ini? yang selama ini Mbak perjualbelikan itu ya seperti ini, daun-daun Nggak mungkin. seperti. Tadi uangku asli loh. Gini Mbak itu dapatnya kan ini secara gaib gitu ya. Betul. Justru yang memang dikasihnya itu ya pasti uang gaib. Mbak belanja ini dalam beberapa hari itu nanti akan berubah menjadi ya seperti Betul. ini. Nah Mbak itu nggak dapat apa-apa sebetulnya. Jadi resiko pasti akan ada resikonya tersendiri buat Mbak gitu. Tahu kan resikonya pasti. Resikonya itu ya Mbak sendiri yang tahu kan. Mbak tahu kan resikonya. Seperti itu loh Mbak. Jadi ya saya harapkan gitu ini lebih baik dibuang aja ya Mas ya. Soalnya ini nggak baik buat Mbaknya. Terus gimana nanti Mas sama ekonomi keluarga saya? Mas? Rezeki itu Allah yang ngatur loh Mbak. Iya. Yang penting kita berusaha baik-baik gitu di jalan yang baik. Jalan yang Gitu. benar. Di jalan yang Itu benar. butuh uang sebanyak itu tuh untuk apa sih kalau boleh tahu? Ya banyak Mas, buat perekonomian keluarga saya. Iya paham, maksudnya memang ada masalah apa kok butuh uang segitu? Ya, karena suami saya nggak kerja Mas. Cuman buat makan apa untuk Ya, apa? untuk biaya anak sekolah, untuk makan sehari-hari, sama pengobatan juga Mas. Gini, kalau misalkan kita bantu secara material, mungkin kita juga nggak bisa, karena memang kondisi kita juga sama, derajat kita pun sama. Kalau misalkan kita bantu carikan pekerjaan yang lain yang mungkin Yang lebih halal, lebih berkah barokah gimana? Yang Ya, tapi nggak bisa langsung dapat segitu. Heeh. Semalam itu nggak dapat. nggak bisa. Di satu sisi ya mungkin ini resikonya sangat besar. Iya. Kalau mau, insya Allah nanti kita carikan. Tapi ya nggak janji sih. Iya. Soalnya cari kerjaan pun juga susah. Yang penting kan berusaha gitu kan, yang penting berusaha. Saya tahu kok Mbaknya ini secara paksa gitu, maksudnya tidak dalam apa Hati. hati gitu ya. Jadi
gimana ya, jadi karena memang terhimpit mau melakukan seperti ini, seperti yang Mbak bilang tadi, daripada saya jual diri ya memang iya, tapi dengan melakukan seperti ini pun ya itu merugikan diri kita gitu. Kok bisa merugikan ya, ini sama aja dengan musyriknya. Iya. Seperti itu. Tapi balik lagi sih Mas, kita pun di sini nih ya Mbak ya, kita nggak mau ngekang ataupun maksa ya. Iya. Soalnya namanya orang hidup itu kan punya jalan masing-masing. Iya betul. Tapi yang kita benarkan di sini tuh ya namanya kita kita semua saudara ya wajibnya kan mengingatkan. Tapi kalau misalkan jenengan mau meneruskan ini pun ya ini bukan salah kita lagi, bukan tanggung jawab kita lagi, karena kita udah mengingatkan gitu. Jadi semuanya kami kembalikan ke panjenengan. Mau lanjutkan ya monggo, resikonya jenengan tanggung sendiri, enggak pun ya alhamdulillah, berarti nasihat dari kami jenengan pakai. Iya. Jauhi lah Mbak dukun-dukun yang seperti itu. Jadi permintaannya pasti aneh-aneh sama Mbaknya, saya tahu ya Mbak ya, pasti ya Mbak ya, bukan seperti itu. Terlebih ini seperti ini ya Mas ya, ini mau digimana ini Mas nanti Mas, ini isinya. Kalau untuk masalah ini Mbaknya tunjukin gimana sih orang tua, keberadaan orang tua itu, nanti kita aja yang balikin. Oh iya. Lah takutnya Mas, nanti kalau misalkan dia udah melakukan perjanjian sama orang tua itu, konsekuensinya kan pasti sama Mbaknya. Nah mungkin ada pikiran Mbaknya tuh takut kayak misalkan. Iya, saya takut Mas. Nah. Nggak mungkin saya akan bocorkan karena sudah bantu saya. Nah jadi kayak dukunnya tuh takutnya nanti malah berbuat yang tidak-tidak sama Mbaknya. Iya. Nanti Mbaknya tunjukin aja di mana letak dukunnya, nanti kita yang sana. Sekalian aja kita berantas kalau memang dukunnya Iya sih. menyesatkan. Soalnya ini udah nggak bener gitu. Ini di satu sisi merugikan, ini merugikan orang lain loh Mbak. Mbaknya beli ya, atau beri apalah kebutuhan atau bayar apa, nanti ini berubah jadi daun dalam beberapa hari. Di satu sisi Mbak bawa ini, jual ini, merugikan Mbaknya sendiri, resikonya Mbak yang tanggung, seperti itu. Selamanya kalau memang terus-terusan seperti ini nanti badan Mbak itu lama-kelamaan bisa sakit atau gimana gitu. Karena tetap aja Mbak bawa ini tuh energinya sangat besar loh Mbak. Terlebih diikutin. Apa? Sampingmu ada siapa itu? Ada loh belakangmu, hati-hati loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan siapa? Saya Sobul wilayah sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi saya memang menemukan gadis atau wanita ini tidak sengaja dengan membawa hal semacam seperti, apakah memang betul wanita Sudah mengetahui aktivitas wanita ini. betul? Lantas, apa kalian mengenal wanita ini? Oh, saya tidak mengenal wanita ini. Lantas, kenapa kalian mengikuti campur urusan wanita ini? Saya tidak ikut campur, cuman saya melihat kegigihan dari wanita ini. Memang setelah saya mendengar ceritanya, ya memang untuk kebutuhan ekonomi. Dan yang saya ingin pertanyakan kepada jenengan, ketika memang apakah ada dampak dari setelah melakukan hal seperti ini kepada wanita ini? Wanita ini adalah wanita yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang sebelumnya ada 6 wanita melakukan hal yang sama. Di akhir hayatnya, ke-6 wanita tersebut akan dijadikan mangsa ataupun makanan dari sebangsa yang menginginkan ini. Oh, berarti dia akan apakah dia meninggal? Tentu saja. Menjadi budak atau makanan seperti itu, berarti dia berada di dunia mereka seperti itu. Benar sekali. Wanita ini, jika memang ingin selamat, kalian bisa memutuskan ikatan dari salah satu makhluk yang memang sudah diikat perjanjian dengan wanita ini. Apabila kalian tidak berhasil memutuskan, wanita ini akan menjadi korban selanjutnya. Dan begitu pula
untuk korban selanjutnya. Bahkan mungkin hal ini akan terjadi jika masih ada manusia yang mengikuti alur dari mereka. Ya, ya baik, saya mengerti. Berarti Mbak dengar sendiri ya Mbak ya, ini Sohibul wilayah sini yang memang sebetulnya dia tidak mau ikut campur, cuman hanya mengingatkan kepada mbaknya kalau memang melakukan seperti ini, lama kelamaan mbak sendiri yang akan mendapatkan resikonya dan menjadi, ketika mbak meninggal itu akan menjadi budak mereka Mbak. Itu sangat kalau menurut saya. Maka dari itu, kedatanganku kemari mungkin melalui kalian bisa menyampaikan ini. Sebangsaku tidak ingin berurusan dengan manusia. Iya. Karena saya mengetahui dan saya melihat. Maka dari itu, tugasku hanya menyampaikan ini pada kalian, untuk kalian sampaikan kepada wanita ini. Baik, baik. Berhati-hati jika masih pengen hidup. Terima kasih. Dengar sendiri Mbak ya. Tadi sosok tadi itu mengingatkan kita. Mas Ento nggak apa? Aman. Aman ya. Mengingatkan kita bahwa memang melakukan seperti ini pasti resikonya besar. Mungkin resiko itu tidak diberitahukan kepada mbaknya sebelum melakukan ini. Resiko yang terbesar itu seperti itu. Mbak mau ketika memang sudah meninggal lalu menjadi budak dari yang memakan ini? Kan tidak kan? Di satu sisi Mbak juga merugikan. Ini aja wes, jenengan kasih tahu ini dapatnya di mana. Nanti kita yang nyelesain. Kalau memang jenengan mau aman, tidak ingin disakiti sama orang tua yang jenengan masukkan tadi. Iya. Tapi itu pun kalau jenengan setuju. Tapi kalau misalkan jenengan mau lanjut, nggih monggo. Kalau memang setuju nanti kita antar pulang ke jalan. Iya, Gimana? setuju. Setuju? Setuju ya? Kalau gitu ini kita bawa aja ya Mas ya. Kita bawa aja. Pulang aja, nggak usah Nanti- dilanjutin. Iya. Kita antar dulu ya Mas ya. Ayo. Yuk, kita lewat sini. Ayo.